Yogyakarta Mediapastivinews.com. Update genderang sidang tipikor. Kasus TKD di Maguwo Harjo Depok Sleman sudah mulai menguak kasus tersebut. Sehingga sejak tanggal 1 Februari tahun 2024 sidang perdana telah dibuka mulai dari dakwaan jaksa kepada terdakwa. Kemudian tanggal 5 Februari tahun 2024 pembacaan eksepsi tim penasehat hukum Lurah Maguwo Harjo. Nah, untuk lebih jelasnya simak dan ikuti pada judul berita perkembangan sidang dengan judul Pertama, gempar terungkap di sidang TKD Maguwo Harjo 2024 tim PH nyatakan surat dakwaan kabur, obscure libel, dan tempus delicti. Apa itu? Silakan simak. Kedua, bola panas kasus TKD Maguwo Harjo Sleman, sejumlah perangkat desa Maguwo Harjo terima duit besar. Siapa mereka? Ketiga, kasus TKD Maguwo Harjo itikat baik tidak identik dengan pengakuan kesalahan. Nah, untuk lebih lengkapnya simak judul tersebut di www.pastivinews.com. Kemudian sidang ini juga disimak dan dipantau oleh lembaga Persatuan Wartawan Media Online Indonesia atau PWMOI, baik DPD, DPW di seluruh Indonesia dan juga dari DPP PWMOI. Tim redaksi. Serta dakwaan dari segi tanggal dan ditandatangani berdasarkan syarat materi bahwa surat dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu, tempat, delik dilakukan. Kemudian surat dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan. Dua, bahwa dalam ini yang kami ajukan keberatan terhadap isi surat dakwaan untuk umum berkaitan dengan persyaratan material bagaimana diwajibkan dalam pasal 143 ayat 2 khususnya yang mensyaratkan dakwaan disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan. Itu pedoman pembuatan surat dakwaan tertib Kejaksaan Agung RI tahun 1985 halaman 14 sampai 16 dirumuskan pengertian cermat, jelas dan lengkap sebagai berikut. Yang dimaksud dengan cermat: satu, dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka tahun 2001 halaman 211 mengartikan kata cermat dengan pertama teliti. Kata teliti diartikan dengan teliti karena cermat tidak lain adalah tindakan untuk meneliti. Kedua, berdasarkan pedoman pembuatan surat dakwaan Peradilan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1945 dan 14 menyatakan yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang berdasarkan pada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa serta tidak ada kekurangan dalam ketentuan yang klik. Aduan, apakah ada penerapan hukum atau ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan tersebut, apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa, apakah tindak pidana yang dilakukan itu tidak cermat dalam uraian tempus delicti dalam dakwaannya. Dalam dakwaan disebutkan bahwa ia terdakwa Kasidi SE bersama dengan saksi Robinson Salino selaku Direktur PT Indonesia International Capital pada suatu waktu antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dan seterusnya. Makanya terdakwa Kasidi SE selaku Maguwo Harjo menjabat berdasarkan surat keputusan Bupati Sleman nomor 67/KDH/A/2021 tertanggal 16 November 2021 tentang pengesahan dan pengangkatan Kasidi SE sebagai Lurah Maguwo Harjo Kota Depok masa jabatan 2021 sampai 2027 dan telah menyerahkan semua bangunan yang berdiri di atas tanah desa Kelurahan Maguwo Harjo baik di kebutuhan negara maupun kebutuhan jenengan sebagaimana tanah-tanah yang diajukan dalam permohonan sewa oleh PT Indonesia International Capital dan secara menjadi aset pihak Kelurahan Maguwo Harjo serta dari pihak Kelurahan Maguwo Harjo akan mengurus izin memanfaatkan tanah desa ke Gubernur DIY.
Dengan demikian, sangat menyesatkan apabila tempus direksi tidak secara tegas dinyatakan kapan waktunya tindak pidana dilakukan oleh terdakwa Nasib SE, karena faktanya terdakwa selaku ulama keluarga telah secara prosedural melakukan tugas dan kewenangannya mengajukan permohonan pemanfaatan tanah kelurahan Maguwarjo merujuk pada peraturan kelurahan Maguwarjo nomor 3 tahun 2021 yang diterbitkan tanggal 19 Februari 2021. Berdasar di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Nasib SE tidak jelas kapan dilakukan dan dalam bentuk apa, dan selama rentang waktu telah terdakwa Nasib SE menjabat sebagai lurah Maguwarjo yang mempunyai wewenang untuk melanjutkan terhadap pengurusan izin pemanfaatan tanah desa Maguwarjo tersebut. Bahkan dengan kewenangannya melakukan beberapa kali peringatan untuk menghentikan pemanfaatan lahan kepada PT Indonesia International Capital dan PT Komando Jaya Nusantara sampai dengan melakukan penutupan pemanfaatan lahan dan juga menerima penyerahan bangunan yang berada atau berdiri di tanah desa Maguwarjo tertanggal 9 Februari 2023 dari PT Indonesia International Capital dan tertanggal 9 Maret 2023 dari PT Komando Jaya Nusantara. Sebelum adanya izin dari Gubernur DIY. Dengan demikian, jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara lengkap tempus direksi dalam dakwaannya, yang jika diuraikan secara lengkap dan benar serta teliti dakwaan jaksa penuntut umum secara yuridis juga seharusnya dakwaan dikualifikasikan prematur karena peristiwa hukum tersebut telah selesai dengan dikembalikannya aset milik desa Maguwarjo yang berupa tanah desa Maguwarjo tertanggal 9 Februari 2023 dari PT Indonesia International Capital dan tanggal 9 Maret 2023 dari PT Komando Jaya Nusantara. Tanah desa Maguwarjo tidak berlanjut dengan dikembalikan aset tanah desa sepenuhnya kepada pemerintah desa Maguwarjo. Undang-Undang Besar Bank Indonesia Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Utara tahun 2001 halaman 565 mengatakan kata jelas dengan terang menyatakan gamblang tegas dan tidak akan dilaku atau tidak bukan. Berdasarkan pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 15 menyatakan yang dimaksud dengan jelas adalah jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan delik yang didakwakan sekaligus melakukan penyelesaian perbuatan mandiri dalam dua fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini diperhatikan jangan sekali-sekali melakukan penyelesaian dakwaan dengan merujuk pada oleh dakwaan sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda. Karena faktanya jaksa penuntut umum tidak menggunakan secara jelas dan terang dan spesifik tentang surat keputusan Gubernur DIY yang menyebutkan ditolaknya izin pemanfaatan lahan tanah desa Maguwarjo yang telah diajukan oleh terdakwa Nasib SE pada Gubernur DIY. Jaksa penuntut umum hanya menguraikan mendalilkan Gubernur DIY tidak pernah menerbitkan izin sewa terhadap tanah desa kelurahan Maguwarjo, sehingga tidak ada perjanjian sewa tanah desa Maguwarjo pada PT Indonesia International Capital dan PT Komando Jaya Nusantara sebagaimana dinarasikan dalam surat dakwaannya pada halaman 10. Halaman 7 menyebutkan bahwa saksi Robinson Salini mengambil uang sebesar 4.539.252 rupiah yang penggunaannya di antaranya untuk sewa lahan sebesar 4.023.406.500 rupiah. Dalam surat dakwaan ini, mengapa juga tidak diuraikan secara jelas dan terang terperinci tentang perjanjian sewanya, siapa yang membuat perjanjian dan siapa yang bertanda tangan dalam sewa lahan tersebut, kapan terjadinya pembayaran uang sewa lahan tersebut, dan mana yang disewanya, siapa yang penerima uang sewa lahan tersebut dan kewenangannya apa selaku penerima sewa lahan tersebut. Orasi dan fakta yuridis ini sangatlah penting apakah berlaku dan ada korelasinya dengan SE atau tidak.
atau berlaku bagi terdakwa tidak, sehingga tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan antara lain apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan, apakah ada penetapan hukum atau ketentuan pidananya sudah tetap, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan tersebut, apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa, apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak medis itu, pada pokoknya apakah ada dasar penuntut umum diakui kesalahan bahwa terdakwa kasus DST telah terbukti beritikat baik dengan berdasar tugas dan kewenangannya telah berulang kali melakukan peringatan secara tertulis kepada PT Komando Bayangkara Nusantara maupun PT Indonesia Internasional Capital agar tidak boleh berdiri bangunan atau melakukan kegiatan di tanah besar Abuarjo, yaitu tanah kepada PT Indonesia Internasional Capital hasil sebagian 183 kelas DL 6 luas 16.300 meter persegi dari total keseluruhan 2.150 meter persegi persen sebagian 184 kelas DL 6 luas 15.189 meter dari total keseluruhan 26.750 meter persegi persen sebagian 185 kelas SR 6 luas 8.100 meter dari total keseluruhan 16.550 meter persegi kepada PT Komando Bayangkara Nusantara hasil sebagian 125A kelas D3 luas 5.450 meter persen sebagian 125B kelas DL 4 luas 8.700 meter persen 127 A kelas SL 1 luas 12.900 meter persen 127. Terjadi penyerahan kembali tanah yang disewanya oleh PT Komando Bayangkara Nusantara maupun PT Indonesia Internasional Capital kepada pemerintah Desa Mangkuwarjo melalui tanah terdakwa Rasidi SE tertanggal 9 Maret 2023 dan tertanggal 9 Februari 2023 sehingga menjadi aset kembali ke Desa Mangkuwarjo. Namun jangan pernah dimaknai sebagai mengakui kesalahan karena terdakwa Rasidi SE justru menyelamatkan tanah Desa Mangkuwarjo tersebut dari pemanfaatan secara ilegal atau dalam kurung tanpa ada perjanjian sewa tanah oleh PT Komando Bayangkara Nusantara maupun PT Indonesia Internasional Capital sebelum adanya izin gubernur DIY diterbitkan. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka kami menyimpulkan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor Rek RPK sus Rek 01 garing M4.4.11 garing FT.1 garing nomor 1 garing 2024 tidak memenuhi syarat yang ditentukan pasal 143 KUHP sehingga dikualifikasikan surat dakwaan tersebut konstitusional. Dengan demikian berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHP surat dakwaan perkara nomor Rek RPK sus Rek 01 garing M.4.11 garing FT.1 garing nomor 1 garing 2024 tersebut secara juridis sudah seharusnya batal mengikut dalam promul endpoint. Maka yang kami sampaikan di atas, maka mohon yang mulia ketua dan anggota majelis hakim pemeriksa perkara pidana nomor 03 Itsus PPK dari 2024 dari PNDK yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan eksepsi ini dan memberikan amar putusan dalam eksepsi ini sebagai berikut. Primer, menerima dan mengambilkan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa Rasidi ST seluruhnya menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor RPK sus nomor 1 garing N.4.11 garing FT.1 garing nomor 1 dari 2024 dalam perkara pidana nomor 03 sus PPK garing 2019 garing N.4 dalam pemilu atas tidak-tidaknya dinyatakan dakwaan tersebut batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menyatakan terdakwa kasus tidak dapat diperiksa
dilaksanakan dan dihukum berdasarkan surat dakwaan yang kata penghukum materi penetapan terdakwa residiv SP dipulihkan dalam kemampuan kedudukan dan hak martabatnya dalam kurun rehabilitasi memberikan 5 menggunakan biaya kepada negara. Subsidiar apabila yang mulia Bapak Ketua dan anggota Majelis Hakim mempunyai pertimbangan baik, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian eksepsi ini kami sampaikan atas perkenan yang mulia Ketua serta anggota Majelis Hakim meminta perkara pidana nomor 3 Yesus PPK pada 2012 dari PNJK pada Pengadilan Negeri Jakarta menerima dan mengambilkan eksepsi ini. Ucapan terima kasih. Kami kuasa hukum terdakwa Rasidik SE dari Kelurahan Mangkuwarjo. 12 Februari 2024 ya. Sehingga menggunakan tambahan dari jasa pokok terkait eksepsi dari itu ya. Jadi saudara diajarkan lagi pada dana tersebut dan terkait dengan permohonan saudara ya untuk mendapatkan sampaikan ya kami perkenalkan tentunya ya untuk kami kota dan penanganan kami belum bisa sampaikan ya. Tapi tahanan kota sudah cukup bisa untuk saudara kontrol ya dari Rabu dan Sabtu ya, begitu ya. Jaga kondisi kesehatan ya, untuk menghadiri sidang lagi hari Senin tanggal 12 Februari 2024. Itu ya saudara jasa. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, akan selesai dan ditutup. Terima kasih.